Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, tentunya kita tidak lupa panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali. Kali ini masih dengan Skakas TV, yaitu program Digital Learning. Baik, saya Boy Diatmaja. Kali ini saya akan menyelesaikan dan menuntaskan materi yang telah saya sampaikan di minggu lalu, yaitu di salah satu mata pelajaran jurusan Asisten Keperawatan, mata pelajaran KDK atau Konsep Dasar Keperawatan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke inti materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai, silakan disimak materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan atau menyelesaikan materi yang telah saya sampaikan di minggu lalu, yaitu tentang kebutuhan biologis manusia. Saya ulangi, kebutuhan biologis manusia adalah sebuah kebutuhan yang pada dasarnya wajib dilakukan, wajib dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan biologis itu tidak dipenuhi, tidak dijalankan, maka tentunya akan mengganggu derajat kesehatan manusia. Dan paling fatal, paling buruk tentunya akan membuat manusia itu sendiri dalam keadaan sadar atau tidak sadar, bahkan meninggal. Jadi pada dasarnya kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan yang wajib, yang harus dipenuhi. Dan kebutuhan biologis manusia itu apa aja sih? Di minggu lalu kita sudah membahas terkait manusianya. Ya, apa itu manusia, konsep manusia itu apa aja. Ada manusia secara holistik, ada manusia secara utuh, dan ada manusia secara sistem. Kemarin sudah kita bisa bahas semuanya, dan kali ini kita perspektif lebih khusus membahas tentang salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia, yaitu kebutuhan biologisnya. Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain dari manusia yang tidak harus dipenuhi atau tidak harus dijalankan. Tetapi untuk kebutuhan biologis itu harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Apa aja sih kebutuhan biologis pada manusia? Otomatis kebutuhan biologis yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi atau kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Menurut 3 para ahli terkemuka dalam bidang kebutuhan dasar manusia, menurut Virginia Henderson, ada juga menurut Jane Watson, dan tentunya yang paling terkemuka adalah menurut Abraham Maslow atau kita kenal dengan teori Maslow. Untuk Virginia Henderson sendiri ada 14 item untuk kebutuhan biologis atau kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apa saja? Yang pertama, bernapas secara normal. Sudah jelas, kita manusia harus bernafas. Kita membutuhkan yang namanya oksigen, yang dimana oksigen itu akan kita hirup dan terkonversi atau berubah menjadi karbon dioksida. Kita harus bernafas. Kalau kita tidak bernafas, tentunya akan mengganggu derajat kesehatan kita, bahkan kita bisa dalam keadaan pingsan dan tidak sadar, atau paling buruk adalah meninggal. Bernafas itu sudah pasti. Kita harus yang namanya bisa memenuhi kebutuhan bernafas tersebut. Kita harus berada di situasi lingkungan, di ruangan yang kaya akan oksigen. Kemudian itu sudah paling jelas, sudah paling fatal untuk bernafas. Itu kebutuhan yang harus kita penuhi. Setiap detiknya kita harus menarik nafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu sudah jelas. Kebutuhan biologis atau kebutuhan wajib yang lainnya harus kita penuhi menurut ahli Virginia Henderson adalah makan dan minum yang cukup. Sudah jelas, kita harus makan, kita harus minum dalam sehari-hari. Sarapan, makan siang, makan malam harus kita penuhi. 3 hari sekali, bisa diselingi dengan snack atau cemilan. Tetapi untuk makan besar, sarapan, makan siang, dan makan malam, itu harus kita penuhi demi menjaga energi atau kekuatan kita dalam menjalankan sehari-hari. Apalagi untuk minum, kita harus ada minum dalam sehari, yang dimana kita tahu minimal paling sedikit minum dalam sehari itu adalah 2 liter. Berapa itu Pak 2 liter? 2 liter adalah kalau kita konversi dalam bentuk gelas, artinya dalam sehari kita harus minum minimal atau paling sedikit 8 gelas air putih, hanya air putih. Tidak dicampur dengan es teh, es jeruk, es boba, dan lain-lainnya. Tapi murni 8 gelas minimal hanya air putih. Jadi buat kalian yang
merasa hari ini belum sampai 5 gelas, bahkan paling sedikit 8 gelas, tentunya itu akan banyak sekali resiko yang terkena di tubuh kalian. Apalagi kalian sudah beranjak ke usia remaja, dewasa, maka akan sangat mudah sekali berdampak, beresiko ke tubuh kalian, khususnya akan menyerang kesehatan organ ginjal kalian. Jadi selalu ingat bahwa sehari minimal paling sedikit minum 2 liter atau 8 gelas. Eliminasi. Manusia, diri kita butuh yang namanya eliminasi. Eliminasi apa? Eliminasi adalah pembuangan. Proses kita buang air kecil, buang air besar, itu adalah eliminasi. Ya, sehari lebih baik kita ada untuk buang air kecil, buang urin, dan buang air besar. Ya, dimana paling baik ya sehari bisa sekali, bisa 2 kali, atau 2 hari sekali. Tetapi kalau kita tidak melakukan yang namanya buang air besar, buang air kecil, berarti ada sesuatu yang terganggu di dalam tubuh kita. Dimana yang terganggu itu adalah sistem pencernaan, lambung, usus, dan proses pembuangannya sedang terganggu. Maka kita harus menghindari penyebab-penyebab hal-hal yang bisa mengganggu sistem eliminasi tersebut. Jadi yang dimaksud eliminasi di sini adalah kebutuhan bahwa pada dasarnya kita manusia pasti pernah atau setiap hari melakukan yang namanya buang air kecil, buang air besar. Tidak mungkin kita dalam seminggu tidak buang air besar dan tidak buang air besar dan buang air kecil. Itu harus kita lakukan demi menjaga keseimbangan tubuh kita. Ada makan dan minum yang masuk, ada olahan makan dan minum yang telah keluar, di mana zat-zat yang penting diambil oleh tubuh dan zat-zat yang tidak penting berupa racun dan sampah itu dikeluarkan oleh tubuh. Racun dan sampah yang telah tidak diperlukan lagi oleh tubuh atau telah digunakan oleh tubuh itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin atau buang air kecil dan dalam bentuk feses, buang air besar. Oke, kita lanjut. Kebutuhan yang pada dasarnya harus kita penuhi adalah bergerak dan mempertahankan posisi. Kita tidak mungkin dalam 24 jam itu hanya berdiam diri di kamar berbaringan dalam keadaan sadar hanya berbaring 24 jam. Kita harus yang namanya bergerak. Kita harus mempertahankan posisi yang dikehendaki, bergerak, ya olahraga. Kita harus yang namanya bergerak demi menjaga kesehatan tubuh kita, keseimbangan yang ada dalam tubuh kita. Istirahat, tidur, sudah jelas. Dalam sehari, sepertiga hari kita gunakan untuk tidur. Sepertiga hari itu berapa? Yaitu adalah 8 jam. 8 jam adalah patokan dasar bahwa kualitas tidur kita dibilang baik, ya. Jadi kalian-kalian yang kualitas tidurnya di bawah 8 jam itu berarti bisa dikatakan kualitas tidur kalian itu sangat tidak baik atau buruk, ya, bergadang, insomnia atau gangguan-gangguan tidur lainnya. Berarti kalau tidur kita lebih dari 8 jam apakah itu lebih baik, Pak? Tentu saja juga tidak. Banyak resiko yang bisa terkena di tubuh kita apabila jam tidur kita hilang, jam tidur kita kurang dari 8 jam atau jam tidur kita bahkan melebihi 8 jam. Jam tidur kurang dari 8 jam sudah jelas dia akan berdampak lebih ke kesehatan fisik kita. Matanya terlihat gelap, sembab, fisiknya tidak segar. Kemudian biasanya akan terkena dampak emosional dia, mudah cemas, gampang khawatir, ya. Kemudian juga kesehatan mental dia, lebih menarik diri dari lingkungan, suka menyendiri, menarik diri dari lingkungan dan teman-temannya, ya. Itu dampak-dampak sekilas yang apabila kalian lakukan atau kalian kehilangan jam tidur kalian. Kalau kelebihan jam tidur biasanya paling buruk adalah pusing dan halusinasi. Ya, maka memang tubuh kita ini udah didesain bahwa kita tidur 8 jam. Untuk ya 7 jam, kurangnya lebihnya 9 jam. Apakah tidur siang tidak boleh, Pak? Tidur siang tetap boleh. Pastinya ketika kita lelah melakukan aktivitas pagi hari, siang hari, tubuh kita akan terasa lelah dan kita akan butuh yang namanya istirahat dan tidur siang. Dan paling baik tidur siang adalah 15-30 menit. Itu akan membuat tubuh kita cukup segar pada siang hari. Karena pada malam hari kita fokusnya waktunya untuk istirahat dan tidur. Jadi kalau kalian kebanyakan tidur siang hari, maka jam tidur kalian pada malam hari akan terganggu. Ya, kalian akan sulit memulai tidur atau bahkan kalian tidur akan mudah terbangun dan akan sulit lagi tidur, ya. Itu untuk istirahat dan tidur. Materi atau kebutuhan wajib yang harus dipenuhi lainnya menurut Virginia Anderson adalah memilih pakaian yang tepat. Sudah jelas kemanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, kita harus menggunakan pakaian yang tepat, pakaian yang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan suasananya. Mempertahankan suhu tubuh. Kita punya suhu tubuh normal adalah 36 derajat Celcius sampai 37,5. Kita harus pertahankan suhu tubuh tersebut.
Menjaga tubuh tetap bersih dan rapi. Sudah jelas semua orang akan tampil percaya diri, lebih pede apabila kita bisa menjaga tubuh kita tetap bersih dan rapi. Baik di rumah ataupun di luar rumah ya. Menghindari bahaya dari lingkungan. Sudah jelas kita harus menjauhi sumber-sumber penyakit atau sumber-sumber bahaya yang ada di lingkungan kita. Karena itu akan mengganggu derajat atau tingkat derajat kesehatan kita dan mengancam nyawa kita. Pasti kita harus menjauhi dan menghindari bahaya tersebut. Berkomunikasi, kebutuhan wajib yang harus dilakukan oleh manusia, berkomunikasi. Kita sedang yang namanya berkomunikasi. Ada interaksi di antara kita, saya guru dengan kalian siswa. Ada interaksi, ada komunikasi di situ. Ya, manusia pada dasarnya diciptakan untuk hidup saling berdamping-dampingan, bukan sendiri, individu. Untuk hidup saling berdampingan, kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya bantuan dari orang lain, individu-individu lainnya. Kita saling komunikasi, interaksi, tukar pendapat. Ada sesuatu yang terjadi di antara individu lainnya. Ya, kita berada di suatu lingkungan yang banyak orangnya, banyak personalnya. Di situ kita berkomunikasi, di situ kita berinteraksi untuk menjalankan hak dan tanggung jawab kita sehari-hari. Bekerja ya bekerja, kalian siswa itu belajar, diajarkan oleh guru kalian. Ada komunikasi, ada interaksi di situ. Itu kebutuhan yang pasti kalian lakukan dalam sehari-hari. Kalian pun di rumah pasti menjalankan kebutuhan tersebut. Tidak mungkin kalian saling berdiam diri dengan adik kakak kalian, dengan orang tua kalian. Pasti akan ada interaksi. Kalian dibangunkan saja oleh kakak kalian, oleh orang tua kalian. Ada komunikasi di situ, ada interaksi. Ya. Beribadah sudah jelas dalam agama, dalam kepercayaan kita masing-masing, semua agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Konghucu, dan lain-lainnya, kita punya cara ibadah masing-masing. Tapi pada dasarnya, semua mengajarkan kita untuk taat beribadah. Pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Selalu ibadah. Ya, yang Muslim, yang Islam, 5 waktu sholat dijalankan. Diselingi sholat sunnah. Yang non-muslim pergi ke tempat ibadah, menjalankan ibadahnya pada waktu ibadahnya telah tiba. Ibadah adalah hal yang wajib yang harus dilakukan, ya. Kemudian bekerja, ya, para bekerja, siswa belajar, ya. Bekerja, siswa belajar. Semua tetap menjalankan tanggung jawabnya pada usia masing-masing. Yang dewasa bekerja, yang usia sekolah ya bersekolah. Anak kecil ya waktunya untuk bermain, ya, kebutuhan bermain rekreasi. Kita punya tingkatan usia masing-masing. Yang kecil usianya dihabiskan untuk tidur dan bermain, rekreasi. Usia sekolah khusus waktu untuk sekolah, dan usia bekerja ya untuk kita bekerja. Tapi kita bisa selingi bermain dan rekreasi, karena bermain, rekreasi adalah kebutuhan dasar di semua tingkatan, semua usia, tidak hanya anak kecil. Menurut Virginia Henderson. Oke, menurut Jane Watson, untuk kebutuhan dasar manusia khususnya kebutuhan biologis, ya. Kalau di Jane Watson dia menyebutkannya dengan kebutuhan biofisikal, biologis dan fisika. Apa aja kebutuhan makan dan minum, eliminasi dan ventilasi pada dasarnya sama. Hanya Jane Watson lebih memprioritaskan kebutuhan makan dan cairan. Kenapa dia prioritaskan makan dan cairan? Makan kita butuh yang namanya makan 3 kali sehari, dan cairan kita butuh yang namanya cairan. Kita akan sangat mudah lemas apabila tidak ada cairan. Tubuh kita, ya, mayoritas tubuh kita 70%-nya adalah sumber air. Adalah air atau cairan. Cairan itu tidak hanya air, ya, banyak elektrolit dan zat-zat mineral larut lainnya itu adalah cairan juga. Jadi tidak hanya air. Jadi penting memenuhi kebutuhan makan dan cairan di setiap harinya. Cairan dengan memenuhi dengan minum. Makanya dijelaskan bahwa kita minum minimal paling sedikit 8 gelas atau 2 liter. Karena kita akan beraktivitas, cairan akan berkurang, bisa melalui urin, bisa melalui keringat. Tetapi apabila kita tidak penuhi kembali, tidak tutupi lagi kebutuhan cairan tersebut dengan minum 8 gelas atau 2 liter atau lebih, maka kondisi tubuh kita akan tidak seimbang. Tingkat derajat kesehatan kita akan menurun dan kita akan mudah terkena penyakit. Kekebalan tubuh di sana berkurang. Ya, makanya kita diajarkan untuk paling banyak minum air putih, minimal 8 gelas. Ya karena sudah jelas tubuh kita saja 70%-nya cairan. Kalau kita tidak penuhi setiap harinya, pasti banyak sekali ketidakseimbangan yang terjadi di antara atau di dalam tubuh kita. Kebutuhan eliminasi sama buang air besar, buang air kecil, ya pasti pada dasarnya manusia. Ada input, ada output. Ada makan dan minum yang masuk, pasti ada olahan atau makanan minuman yang telah diproses, dipecah,
di sistem pencernaan menyisakan racun-racun atau menyisakan sisa-sisa metabolisme yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui urin, yaitu buang air kecil, dan melalui feses, yaitu buang air besar. Kebutuhan ventilasi, yaitu seperti tadi di Virginia Anderson adalah bernafas. Ventilasi adalah bernafas, menarik nafas dan mengeluarkan karbon dioksida, menarik oksigen, diproses sehingga mengeluarkan karbon dioksida. Kita harus selalu bisa menjaga cepat, lambat, dan irama pernafasan kita. Ya, makanya apabila kita mulai merasa ada gangguan pernafasan, itu kita harus segera tangani. Relaksasi nafas dalam. Karena semakin baik pernafasan kita, semakin baik pola pernafasan kita, menghirupnya baik, mengeluarkannya juga baik, maka resiko kesehatan kita itu juga akan baik. Ya. Semakin bagus pernafasan kita, daya tahan tubuh kita akan semakin bagus, imunitas daya tahan tubuh kita akan semakin bagus, maka resiko penyakit-penyakit akan pergi. Akan sulit terkena di tubuh kita, atau bahkan penyakit yang sudah di tubuh kita akan sembuh. Ya, apabila kita punya pola pernafasan yang baik. Dan ini adalah teori Maslow menurut ahli terakhir Abraham Maslow, atau kita sebut dengan teori Maslow. Abraham Maslow sendiri untuk kebutuhan biologis, ya, di fisiologis, kebutuhan dasarnya apa? Itu pada dasarnya sama. Virginia, Jane Watson, Abraham Maslow pada dasarnya sama. Kenapa bisa sama? Ya sudah jelas, karena memang kebutuhan itulah yang harus dipenuhi. Hanya itu yang harus dipenuhi. Ya, kalau sandang, ya, pakaian itu masih bisa lah. Tapi kalau untuk seperti oksigen, cairan itu harus dipenuhi. Makanya di semua ahli mengatakan oksigen, cairan, nutrisi itu adalah kebutuhan biologis atau harus dipenuhi. Oksigen, ya, kita butuh oksigen. Kita harus berada di ruangan yang kaya akan oksigen. Banyak oksigennya. Kita butuh yang namanya oksigen. Sungguh sangat tidak enak sekali apabila kita berada di ruangan yang kurang oksigen. Tidak nyaman. Ya, kalian berada di satu ruangan, tapi banyak orangnya, dempet-dempetan, di situ akan ada kekurangan oksigen. Sangat sekali tidak nyaman di tubuh kita. Kita butuh yang namanya bernafas, ya. Cairan, seperti yang saya jelaskan tadi, tubuh kita 70%-nya cairan, maka kita harus jaga keseimbangan cairan tersebut. Ya, kesehatan cairan tersebut, elektrolit dan segala macam. Banyak minum air putih, ya, beraktivitas berolahraga, maka keseimbangan homeostasis di tubuh kita itu akan terjaga. Nutrisi, apa itu nutrisi? Nutrisi makan dan minum. Harus kita makan dan minum, sarapan harus. Ya. Siang, makan malam, makan malam. Dan kita harus makan, bukan hanya sekedar makan. Jam makannya harus dijaga, harus teratur. Ya, kalau pagi ya waktunya sarapan, siang makan siang, jam 12 siang ke atas. Makan malam yang jam makan malam. Jangan makan malam di sore hari atau di tengah malam jam 12 malam. Yang jelas makan malam yang baik itu adalah 4 jam sebelum tidur. Ya, 4 jam sebelum tidur nih udah harus makan malam. Sudah dikira-kira jam tidur jam 10, ya jam 6 berarti jam 7 lah paling lambat kalian udah harus makan malam. Itu adalah makan malam yang baik. Jam makan malam yang baik, ya. Dan yang dimakan, yang diminum juga nggak sembarangan tentunya. Haruslah yang kaya akan gizi yang baik. Makanan-makanan, minuman-minuman yang kaya akan mineral, protein, vitamin, ya. Mineral, protein, vitamin, karbohidrat, lemak. Ya. Makanan yang kaya akan nutrisi tersebut, yang biasanya itu bisa semua didapatkan di sayur-sayuran hijau. Ya. Tidak harus, wah saya harus protein, berarti harus saya beli ikan terus, harus beli susu terus, tidak. Tapi paling mudah mendapatkan sumber-sumber protein atau sumber-sumber gizi yang protein, karbohidrat, vitamin, mineral, air, lemak itu ada di sayuran hijau. Oke. Kemudian kebutuhan selanjutnya temperatur, suhu tubuh kita harus kita jaga. Ya, tidak enak ketika kita merasa tubuh kita kepanasan atau bahkan kedinginan. Ya, eliminasi, buang air besar, buang air kecil, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal kita butuh yang namanya tempat tinggal. Tidak mungkin kita bisa panas-panasan, hujan-hujanan. Dan kita hidup tidak hanya sendirian, kita punya yang namanya keluarga. Baik keluarga kecil, keluarga besar. Di mana keluarga kita tinggal? Kita tinggal di sebuah tempat tinggal, rumah. Di situ kita bisa memenuhi kebutuhan biologis lainnya. Di tempat tinggal kita bisa makan, bisa minum, bisa berkomunikasi, berinteraksi. Buang air besar, buang air kecil, ya kan? Kita butuh sebuah wadah sebagai tempat untuk menjalankan kebutuhan biologis lainnya. Itulah tempat tinggal. Istirahat dan tidur tadi, tidur yang baik 8 jam,
Dan apabila kalian merasa bahwa tidur kalian susah sekali nih mau mulai tidur, mau tidur jam 12 baru tertidur jam 2, baru tertidur jam 3, itu namanya sudah insomnia. Ya, bergadang dan insomnia itu adalah dua hal yang berbeda. Bergadang, kalian mau bergadang nih, saya mau bergadang jam 2 mau tidur, ya sudah, ketika jam 2 tiba kalian sudah bisa tidur. Tapi kalau insomnia, katakanlah kalian saya mau tidur jam 12, tapi sampai jam 2, jam 3 udah merem kuat-kuat masih nggak bisa tertidur, itulah insomnia. Dan insomnia, apabila kalian bisa tidur dan terbangun, kalian bangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi, itu juga insomnia. Dan gangguan untuk tidur itu tidak hanya insomnia, banyak sekali gangguannya. Ya. Tidur harus dipenuhi dalam setiap hari, 8 jam tidur. Ya, karena tubuh kita tidak mungkin 24 jam itu aktivitas terus-menerus. Pasti ada jam-jamnya tubuh kita butuh istirahat. Kalian sekolah pun, belajar pun di sekolah ada yang namanya jam istirahat. Tapi untuk jam tidur tidak ada. Tidak boleh ya, hanya jam istirahat karena tidur memang proyeksinya pada malam hari. Gitu ya. Dan kebutuhan terakhir, kebutuhan seksual. Udah jelas, kita butuh yang namanya kebutuhan seksual. Ya, lebih dominan di usia dewasa. Bagi yang sudah menikah, kita butuh yang namanya kebutuhan reproduksi, kebutuhan seksual. Itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Oke, begitu teman-teman semua penyampaian materi hari ini ya terkait tentang kebutuhan biologis manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk kebutuhan biologis manusia pada hari ini. Pada dasarnya kalian harus tahu apa saja sih kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus dijalankan, yang harus kalian lakukan dalam sehari-hari. Baik, terima kasih buat kalian semua yang menyaksikan Skakes TV Digital Learning. Terima kasih, jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan kalian. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian dapati atau materi ini bisa kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, ada ilmu yang kalian dapatkan. Baik, terima kasih kalian semua, jaga kesehatan kalian. Saya undur diri, saya pamit. Terima kasih, kita bertemu kembali di Skakes TV di program digital learning lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.